Siap. 1, 2, 3. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam. Anak-anakku sekalian, perlu ketahui bahwa hidup itu tidak sekompleks apa yang dipikirkan, juga tidak sesimpel apa yang diinginkan. Akan tetapi hidup merupakan pilihan. Hidup itu pilihan. Tentunya dalam kehidupan itu kita banyak gelombang, tantangan yang sering kita lalui. Tetapi menurut saya tantangan itu merupakan bunga-bunga dari kehidupan. Merupakan bunga-bunga dari kehidupan. Jadi kalau manusia tidak punya tantangan berarti dia bukan manusia. Karena hanya manusia yang punya tantangan. Hanya manusia yang punya tantangan. Kalau tidak punya tantangan berarti dia bukan manusia. Minggu lalu materinya kita tentang apa? Tindakan sosial dan hubungan sosial. Ya. Sebelum kita lanjut pada materi, kepada ketua kelasnya tolong diabsen dulu teman-temannya. Ya. Gila. Hadir. Butuh. Hadir. Baik, sekarang kita berbicara masalah identitas diri. Adakah siswa yang dalam ruangan ini misalnya yang tidak punya identitas? Hah? Semua punya identitas? Iya. Coba ada Tegar Dunia? Ada, coba kau ceritakan tentang identitas pribadi. Tentang identitas saya, Tegar. Nama Tegar. Tegar. Tinggi 159 cm. Sebentar. Ya. Ya. Warna kulit gelap. Kalian apa lagi? Kelas 10-4. Kalau itu identitas sekolah. Tapi kalau identitas dirimu misalnya gigimu bersih, rambutmu lurus. Nah, itu. Lambang baju saya itu merupakan bagian identitas atau bukan? Identitas? Iya. Betul saya coba kau ceritakan identitasmu. Ya. Umur 12 tahun, Ya. tinggi 194, Ya. warna kulit sawo matang, Asik. rambut lurus, Ya. hitam, Jadi kalau orang tidak punya identitas sendiri itu harus. Saya tidak bisa bayangkan kalau manusia tidak punya nama, mau dipanggil apa dia? Hah? Mau dipanggil apa dia? Kalau misalnya Tegar, dia antar saya di sana, di pos kosan itu sosial tidak? Sosial. Misalkan ada salah satu teman kita di kelas, dia tidak punya sepatu. Ketua kelasnya dia inisiatif harus dia misalnya kumpulkan uang misalnya 1.000 dalam satu hari. Itu merupakan sosial tidak? Tegar, coba kegiatan-kegiatan sosial itu yang seperti apa coba? Kegiatan belajar seperti ini, Pak. Hah? Kegiatan belajar seperti ini, Pak. Coba ada lagi yang lain. Sekarang apa lagi kira-kira? Gotong royong. Itu sosial tidak? Sosial. Sering aktif di kegiatan di masyarakat? Sering? Gotong royong? Ya gotong royongnya bikin apa gitu? Bersihkan apa? Babat rumput. Bersihkan selokan, babat rumput. Ya? Nah, menurut Aristoteles itu manusia itu apa? Makhluk sosial. Aristoteles saja dia katakan bahwa manusia itu makhluk sosial. Kira-kira kalau di pasar itu hanya penjual ikan itu kira-kira kayak gimana ya? Kalau tidak ada yang jual beras, tidak ada yang jual sayur, berputar tidak ekonomi di situ? Di situ harus ada berpasang-pasangan. Ya.
identitas diri dapat diganti-ganti? Bisakah identitas diri diganti-ganti? Ada yang dari titipan dari Tuhan itu memang tidak bisa diganti. Seperti apa yang dititipkan oleh Tuhan? Muka. Kalau muka itu bisa diganti, kalau nama itu bisa diganti. Kayak semacam sekolah, itu bisa diganti. Identitasnya sekolahnya itu bisa diganti. Ada identitas yang bisa diganti, ada juga yang tidak. Kayak semacam kepala. Kan tadi Bapak bilang kalau wajah itu tidak bisa diganti identitasnya. Ya. Tapi kalau orang yang operasi plastik bagaimana Pak? Itu minta maaf ya. Secara agama ya, secara beragama itu memang tidak diperbolehkan. Sekalipun misalnya dia ganti wajahnya dengan operasi plastik, kan tetap dia tetap kembali pada biasanya. Dia ganti identitas, dia operasi muka itu bukan dia ganti wajah. Wajahnya tetap asli, hanya dia percantik dirinya atau dia terindah lah istilahnya. Dia terindah, kita ganti saja, jangan tetap percantik. Dia terindah dirinya. Mungkin tadinya keruput, mengkerut, nah dengan operasi dia langsung kencang-kencang lagi dia punya kulit muka. Nah, gitu. Mata palsu ada? Nah. Sekalipun itu misalnya ada mata palsu, tetapi pada saat diganti itu tidak berfungsi seperti pada umumnya. Sekalipun itu, kalau saya andai kata saya juga bisa ganti mata, saya juga mau ganti. Kalau sudah kehendak Tuhan ya terima. Yang penting gunakan sisa-sisa yang ada. Jangan hanya hidup, tapi gunakan sisa yang ada supaya kau berguna bagi orang lain. Jelaskan saya identitas primer itu. Identitas primer adalah identitas yang terbentuk pada awal kehidupan. Sekunder, ras, dan etnis. Adakah yang bisa coba apa itu etnis? Identitas etnis itu yang kayak gimana coba? Coba siapa yang bisa? Semacam ada. Betul. Adat yang suku beda ya? Hah? Beda? Nah, coba lanjut. Identitas sekunder. Identitas ini dapat berubah seiring dengan perubahan peran dan status seseorang. Coba, ada yang bisa ceritakan identitas sekunder itu yang kayak gimana dia? Ada tadi katanya pangkat, bisa berubah-berubah. Jabatan itu sudah pangkat nih. Adakah orang dari jelek bisa berubah jadi ganteng? Ada di sini contohnya? Tidak, maksudnya gini. Ada biasa dari kecil menjadi gemuk. Tadinya mungkin dia tidak suka rambut panjang, tapi karena sudah SMA, dia sudah remaja, sudah kenal dunia pergaulan, dia mau gaul katanya, dia harus mau rambut panjang. Tadinya tidak suka pakai makeup, tapi karena mungkin dengan perkembangan zaman, terus kemudian juga dia sudah dewasa, dia suka pakai makeup. Tapi kan orang tua tidak pernah nuntut, kalau kamu sukses, kamu gantiin uang aku, tidak toh? Dia hanya selalu doanya berharap, semoga anakku dia lebih sukses daripada saya. Iya kan? Nah, pasti dia doanya orang tua seperti itu. Tidak ada orang tua yang berdoa bilang, semoga saya lebih sukses daripada anakku. Tidak mungkin, tidak ada yang seperti itu. Coba lanjutkan identitas sekunder. Gunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup manusia antara lain adalah kebutuhan primer, sekunder, dan integrasi. Oke. Coba ada yang bisa jelaskan kebutuhan primer itu? Yo, yang kayak gimana? Rumah itu masuk tidak? Masuk. Terus apa lagi selain rumah? Pakaian. Adakah yang mau hari ini tidak mau pakai baju baru mau datang di sekolah sini laki-lakinya? Tidak ada tuh? Jangan terlalu kaku, santai. Kebutuhan primer itu kebutuhan yang harus diutamakan karena itu yang paling Oke. Cukup di sini. Kenapa dia harus diutamakan sekali kebutuhan primer? Kebutuhan karena kebutuhan primer itu bersambung makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian. Oke, cukup. Di
Yang sudah jelaskan katanya kebutuhan primer itu kayak semacam rumah, makanan, apa dan sebagainya. Coba yang lain lagi lanjut. Kalau kebutuhan sekunder ini dia yang kayak gimana? Hah? Pendidikan. Terus apa lagi? Komunikasi. Hah? Komunikasi. Nah, terus apa lagi? Ngobrol. Diskusi. Muncul karena pada dasarnya manusia merupakan Besar badan baru bisi-bisi belah. Hancur kita. muncul karena pada dasarnya Begitu. manusia merupakan makhluk berpikir dan bermoral. Prinsip benar dan salah. Pengungkapan perasaan, politik dan kebersamaan. Oke. Keyakinan diri dan keberadaan, pengungkapan rasa estetika serta rekreasi dan hiburan. Oke. Tindakan manusia pada hakikatnya muncul karena luapan emosi yang dapat bersifat positif maupun negatif bagi dirinya atau orang lain. Emosi itu yang kayak gimana tuh? Marah. Marah karena apa misalnya? Saya sudah capek menjawab bertanya. Sekarang kalian yang tanya saya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jelsa. Ya. Bagaimana kedudukan manusia sebagai makhluk sosial dalam masyarakat? Oke. Tidak usah ke masyarakat dulu deh. Kita ke rumah dulu. Di rumah kamu ada siapa? Bapak, mama, saudara, ya kan? Ya Pak. Apa biasa yang kalian lakukan di rumah? Cerita, ngobrol-ngobrol, makan bersama. Kamu bisa tidak hidup tanpa mereka? Untuk saat ini. Saya tidak tahu ke depannya. Untuk saat ini. Kamu bisa hidup misalnya tanpa bapak dan mama? Tidak. Itu makhluk sosial tidak? Sosial. Sosial? Oke. Terus, kok di masyarakat itu kalau kau tidak pernah kasih muncul kita punya muka di situ, kayak kita terasing sekali. Status sosial itu kadang naik karena ini, karena jabatan, atau karena misalnya kita punya tindakan. Status sosialnya orang itu kadang karena pendidikannya, atau karena misalnya karena karirnya. Saya juga dulu, sebelum saya jadi guru, saya dianggap kayak tidak berdaya, tidak berguna. Tapi setelah saya pakai baju keki, saya jadi guru, status sosialnya naik. Pak guru, kan itu bentuk dari bagian dari penghargaan. Hanya terkadang sekarang banyak fenomena contoh kita dapat di luar, orang mau menghargai orang karena jabatannya. Ya, banyak kita dapat di kasus di luar seperti itu. Orang hargai orang karena jabatannya. Setelah jabatannya hilang, lu siapa? Gitu. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang seperti itu. Hargai orang itu karena manusianya, karena usianya, bukan karena jabatannya. Ya? Tapi mau tidak mau, terima tidak terima, orang kalau naik ada jabatannya, pendidikannya tinggi, status sosialnya tetap terangkat dia. Bahkan status sosial orang tuanya diangkat. Bahkan dia jadi perbincangan di masyarakat di sekitarnya kalau dia mampu kasih sekolah anaknya sampai prof. Ya, misalnya Profesor Dr. Aswat Esos MSc. Luar biasa, Master Science. Atau misalnya Fatir misalnya sebentar-sebentar jadi presiden. Bukan cuman Fatirnya, Provinsi Sulawesi Tenggara juga terangkat. Hebat betul. Dari Provinsi Sulawesi Tenggara dia tembus jadi presiden atau misalnya jadi menteri. Tahu? Tindakan itu ada positif dan negatifnya, Pak. Ya, betul. Kalau positif itu contohnya seperti belajar bersungguh-sungguh agar mendapatkan hasil yang baik. Nah, Kalau negatif itu contohnya seperti apa, Pak? contoh kan bagus ya pertanyaan ini. Contohnya kalau tindakan sosial, tindakan positif, ada negatif. Intinya begitu. Kalau kita berbicara dalam dinamika pembangunan, tindakan pembangunan itu memang ada positif, ada negatif. Nah, negatifnya misalnya
kalau dalam posisi pembangunan itu, tindakan pembangunan itu dia kayak semacam penggusuran hutan kan. Nah, terus kemudian misalnya ada di situ apa ya? Intinya begini, di mana ada positif, di situ ada negatif. Negatif dan positif itu tidak bisa sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Di mana ada positif, di situ ada negatif. Contoh, kalau kita belajar terus juga, kira-kira bagaimana orang di rumah? Orang nggak ngomel tidak? Hah? Ngomel kan? Karena belajar lebih terus, tidak dibantu oleh orang tua. Padahal sesungguhnya itu positif. Sesungguhnya itu positif, tapi di situ ada negatifnya. Ikut tidak bentang-bentang kau belajar, kau tidak mau juga bantu orang tua. Jangan sampai bilang, Oma, saya ini belajar. Sekalipun itu kau belajar, ya gunakan juga waktu yang lain untuk bantu orang tua apa semua. Seperti perempuan, jangan hanya cermin yang diurus. Tapi memang sesungguhnya bercermin itu wajib. Apalagi misalnya kalau awat ya. Bagaimana cara kita tidak mau bercermin? Jangan sampai kita punya muka misalnya masih belum cuci muka, masih ini itu, masih bla 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 dan sebagainya tuh. Jadi harus kita bercermin supaya indah kita dilihat dengan orang lain. Kita dilihat sama teman, bukan sama yang ini yang lain-lain. Sama teman sekolah misalnya, teman belajar. Anak-anak sekalian, apa yang kita pelajari hari ini? Sekarang kan ini banyak akses untuk mencari referensi. Jangan hanya berharap informasi materi itu dari saya, tapi kalian juga gunakan itu materi HP-nya kalian itu akses materi tentang identitas diri. Saya optimis kalian punya paket data itu difasilitasi dengan orang tua. Sayangnya fasilitas yang diberikan sama orang tua kamu gunakan sia-sia begitu saja. Contoh, kamu nontonkan YouTube, TikTok, itu nggak ada gunanya. Ya? Tapi coba kalau kamu akses tentang pelajaran kamu misalnya, jadi enak kita diskusi. Kalau kamu semakin banyak referensimu, semakin banyak kita diskusi, semakin enak kita diskusi. Enak kalau kita diskusi kamu punya referensi yang mapan. Jadi kita guru juga terbakar. Aduh, gimana caranya siswaku dia tahu ini, saya tidak mau tahu, ya kan? Jadi kita gunakan fasilitas yang disediakan sama orang tuanya kita. Betapa berdosanya kita sudah difasilitasi dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kalau kemudian fasilitas itu kita tidak gunakan dengan baik. Saya percaya bahwa memang benar hari ini kamu orang bisa berikan kebahagiaan terhadap orang tuanya kalian secara finansial. Tetapi saya percaya bahwa ada alternatif yang bisa buat bahagia orang tua kalian. Kenapa? Prestasinya kalian. Misalnya Andi Akila peringkat pertama SMA Negeri 11 Kendari. Orang tuanya bangga tidak? Bangga kan? Dia bangga, artinya begini, dia bahagia jadi trending topik di tetangga ini. Pintarnya tadi, dia dapat peringkat juara 1 umum. Saya motivasi kalian, artinya begini, kenapa saya punya kekurangan tetapi bisa? Artinya berarti memang tidak ada yang tidak bisa selagi kita mau berusaha. Keterbatasan dan apa segala itu hanya bunga-bunga kehidupan. Tetapi kalau kita mau berusaha, baja pun kita bisa patahkan. Yang penting kita masih mau berbuat. Bayangkan saja itu pesawat. Kau yakinkah itu pesawat itu beratnya dia bisa terbang? Yang buat bukan Tuhan, tapi manusia. Itu karena apa? Karena usahanya. Siapa lagi yang temukan pertama? Orang Indonesia, B.J. Habibie. Siapa tahu ada B.J. Habibie kedua yang di kelas ini? Yang dia kila dari sopeng biasa. Tahu? Waktu kita selesai, saya berharap jangan berhenti belajar. Tapi saya paham, sekalipun itu misalnya belajar tidak perlu banyak dalam satu hari. Biar satu halaman satu hari. Tidak apa-apa. Pertemuan kita hari ini kita akhiri.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya sebagai manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan. Ketika misalnya dibilang kenapa Pak Fahrudin misalnya selalu mengajarnya itu dia lebih banyak senyumnya daripada ngambeknya, atau sebaliknya, itulah manusiawi. Dan saya berharap sama anak-anak sekalian, kalianlah lebih hebat daripada saya nanti ke depannya. Itu dalam doa sujud saya setiap harinya. Kalian lebih hebat. Karena suksesnya seorang guru ketika dia mampu buat siswanya dia lebih hebat daripada gurunya. Itu contoh Aristoteles. Berkata billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. 1, 2